Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekitar 1 tahun yang lalu, seorang perwira Israel sesumbar akan melumat Gaza dengan nuklir. Dan secara naif kemudian media-media di Indonesia mewartakan bahwa itu adalah salah satu strategi terakhir Israel untuk menguasai Gaza. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu, Baraya. Ini bahkan ancaman yang bahkan lebih serius dan tidak hanya ditujukan untuk orang-orang Palestina, tidak hanya ditujukan untuk orang-orang Arab. Ini sebenarnya adalah ancaman serius yang ditujukan kepada Eropa, Amerika Serikat, bahkan dunia. Kok bisa seperti itu? Karena ketika mereka mengancam suatu kawasan dengan nuklir, artinya mereka sekarang sedang mempertimbangkan skenario Samson atau Samson opsi. Apa itu? Perang penghabisan, seperti yang diwartakan oleh kitab-kitab suci kuno bahwa Israel akan melakukan perang penghabisan dan mereka siap untuk menghancurkan diri mereka sendiri, bahkan sampai tidak bersisa, hanya dengan catatan bahwa mereka telah melumat musuh-musuhnya. Kok bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas karena referensi saya adalah orang dalam. Yuk kita mulai. Baraya tentu saja tahu kisah Samson. Dia itu diceritakan sebagai seorang yang suci dari Israel. Kesuciannya itu kemudian mewujud pada karakteristik tubuhnya yang secara fisik sangat-sangat kuat. Dia bisa digambarkan menghancurkan musuh yang jumlahnya sangat banyak. Dia dikatakan bisa membunuh seekor singa, bahkan dengan tangan kosong. Dia juga bisa menghancurkan bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang suci, dia adalah seorang hakim yang bijak, yang baik, yang menggunakan kekuatannya hanya untuk membela keadilan. Tetapi kemudian sewaktu-waktu kekuatannya itu diendus oleh musuh dan kemudian musuh mencoba untuk mencari titik kelemahannya. Dan sama seperti banyak laki-laki di dunia, titik kelemahannya adalah cinta dari seorang wanita. Diperkenalkanlah dia dengan seorang wanita yang kemudian mencukur rambutnya sebagai asal-usul dari kekuatannya dan bahkan mencungkil matanya. Dengan sangat tragis, akhirnya Samson bisa dikalahkan. Dia kemudian diperbudak di Gaza sebagai orang yang menggiling kedelai. Tetapi dalam proses penggilingan itu, dia memakan waktu yang cukup lama sampai rambutnya kembali tumbuh dan orang-orang tidak sadar bahwa kekuatannya sebenarnya sedikit demi sedikit pulih. Suatu waktu dia dibawa untuk dipertunjukkan di sebuah kuil di Irak. Di Irak di sana itu, dalam pertunjukan yang mempermalukan dirinya, Samson minta izin pada penjaga untuk bersandar pada satu pilar kuil. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya adalah dia berusaha untuk merobohkan pilar itu. Jadi dengan kekuatan yang sangat besar, dia dorong pilar itu menjauh satu sama lain, sehingga kuil itu runtuh. Itu membunuh dirinya, hancur, tergencet. Tetapi dia juga telah membunuh ribuan orang yang menjadi musuhnya, yang telah mempermalukannya di kuil itu. Cerita ini kemudian menginspirasi orang-orang Israel tahun 1960-an untuk membuat sebuah skenario yang sama, di mana kalau mereka ada dalam kondisi yang terjepit, terpepet, mereka tidak memiliki pilihan apapun, daripada menyerah, mereka akan melakukan apa yang Samson lakukan. Menghancurkan satu bangunan untuk membunuh dirinya, tetapi juga membunuh begitu banyak musuh sekaligus, ribuan orang sekaligus. Nah, inilah yang disebut sebagai skenario Samson atau opsi Samson. Dan jangan dikira bahwa skenario itulah yang menjadi alasan kenapa Israel sejak awal mengembangkan senjata nuklir. Satu hal bahwa dalam peraturan yang disepakati oleh PBB, negara-negara yang berhak untuk memiliki nuklir itu hanya negara-negara pemenang perang dunia kedua. Di antaranya adalah Amerika Serikat, kemudian Cina, kemudian beberapa negara Eropa termasuk juga Rusia. Tetapi dalam hal ini Israel juga telah mengembangkannya sembunyi-sembunyi atau diperlihatkan sebagiannya. Kenapa seperti itu? Karena mereka menduga bahwa dengan cara mengembangkan senjata nuklir inilah mereka bisa mewujudkan skenario Samson itu. Jadi gini Baraya, berapa banyak nuklir yang Israel miliki sekarang? Tidak diketahui dengan pasti. Tidak ada satupun sebuah lembaga yang bisa secara akurat memperkirakan berapa banyak jumlah nuklir yang dimiliki oleh Israel. CIA pernah menyebutkan bahwa jumlahnya hanya 20-an, tetapi lembaga-lembaga yang lain bahkan menyebut sampai ratusan. Ini menunjukkan apa? Kemampuan Israel untuk bisa menyembunyikan nuklirnya itu begitu baik. Dan mereka
nampaknya itu menyimpan nuklir-nuklir mereka itu di wilayah yang bisa menyatroni bahkan sampai Eropa. Beberapa analis menyebut bahwa nuklir-nuklir itu disimpan di satu tempat sehingga bahkan mereka bisa diluncurkan sampai ke Roma, Italia. Jadi kalau skenario itu memang benar, maka mereka akan menggunakan nuklirnya bisa sampai ke seluruh wilayah manapun di Timur Tengah, bahkan juga mengancam sampai Eropa. Bahkan ada yang secara berlebihan menyebut rudal mereka bisa menjangkau Amerika Serikat. Nah, Israel dengan kemampuan militer yang sekarang sangat besar menjadi jauh lebih menakutkan ketika mereka memiliki nuklir. Tetapi nuklir itu seperti yang dijelaskan sama sekali tidak hanya digunakan untuk menghancurkan negara-negara yang menjadi musuh mereka, tapi pada akhirnya mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri kalau sudah tidak ada opsi. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau misalkan kalah perang, kami siap hancur luluh lantak dan tidak bersisa sama sekali. Tetapi kami yakinkan bahwa itu terjadi hanya setelah musuh-musuh kami juga mati semua. Sama seperti skenario Samson dalam cerita-cerita kuno. Dan ini bukannya tidak diketahui oleh negara-negara besar, secara khusus misalkan Amerika Serikat. Contohnya pada tahun 1973, perang terjadi antara Arab dengan Israel. Dan pada waktu itu ada sebuah momen di mana Israel terdesak dengan sangat hebatnya, sehingga mereka langsung mengeluarkan ultimatum, bukan pada penyerangnya, bukan kepada Mesir, bukan kepada Suriah, tapi pada Amerika Serikat. Israel tahun 1973 itu langsung mengancam kepada Amerika Serikat bahwa kalau kami benar-benar tidak mendapatkan bantuan sehingga musuh-musuh kami masuk ke wilayah negara kami, maka kami akan mewujudkan skenario Samson. Itulah yang akhirnya menyebabkan Amerika Serikat mengirimkan bantuan dalam skala yang besar kepada Israel. Dan akhirnya membuat Israel menang perang pada waktu itu. Nah, jadi dalam hal ini, kalau misalkan Baraya bertanya-tanya, kenapa sih Amerika Serikat terus-terusan membela Israel? Salah satu alasannya, ya tentu saja karena banyak alasan, tetapi salah satu alasannya adalah kalau Israel sering kejepit itu, Israel pasti akan ngomong pada Amerika Serikat bahwa kita tidak memiliki pilihan, kamu tidak bantu, negara-negara Eropa tidak mau bantu, oke, kita akan lenyapkan Israel dan Timur Tengah dalam hitungan menit dan kemudian akan membanjiri dunia dengan musim dingin nuklir. Jadi mereka bersiap-siap dengan serangan nuklir penghabisan dan mereka sudah siap-siap mati. Jadi dalam tanda kutip ya, strategi bunuh diri itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Hamas, bukan oleh orang-orang Intifadah, bukan, tetapi bahkan Israel pun sebenarnya sekarang sedang mempertimbangkan bahwa mereka akan melakukan bunuh diri massal itu. Apakah yang saya katakan ini berlebihan? Ya, bisa saja. Ada beberapa orang yang menyebut bahwa ini adalah teori konspirasi, tetapi secara unik ini disetujui oleh Amerika Serikat, dan secara unik juga Israel sampai detik ini tidak pernah mengkonfirmasi pernyataan itu dan juga tidak pernah menyangkalnya. Jadi mereka mengabaikan semua pertanyaan yang berhubungan dengan skenario Samson ini. Tetapi okelah, kita ambil dulu bahwa ini bukan sekedar teori konspirasi, tetapi ini adalah sebuah realitas, strategi yang benar-benar akan mereka jalankan. Kenapa Israel sampai harus menjadi seperti ini? Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Israel itu memiliki teknologi nuklir. Bahkan mungkin salah satu teknologi nuklir paling canggih di dunia. Beberapa pejabat teras di antara mereka dan bahkan beberapa perwira di antara mereka bahkan sempat mengatakan bahwa kekuatan nuklir mereka adalah yang ketiga atau keempat atau bahkan kedua terbesar di dunia. Artinya apa? Kalau Amerika Serikat mengklaim bahwa sekarang mereka memiliki sekitar 5.000 hulu-ledak nuklir dan Rusia memiliki sekitar 6.000 hulu-ledak nuklir, maka Israel ada di pihak yang ketiganya, di posisi ketiganya, yang dengan demikian berarti jumlah nuklir mereka itu sangat-sangat banyak. Itu hal yang pertama yang harus kita garis bawahi. Yang kedua adalah kenapa mereka harus memilikinya? Itu karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Maksudnya gini Baraya, kalau sekarang terjadi konflik antara Israel dan Palestina dan sampai sejauh ini tidak berkesudahan, kita anggaplah misalkan bahwa suatu waktu nanti Palestina akan dikalahkan. Apa dampaknya? Sebenarnya tidak terlalu besar. Orang-orang Palestina yang selamat dalam perang itu akan mengungsi ke Mesir, akan mengungsi ke Suriah, ke Lebanon, ke Irak, dan ke Iran, bahkan bisa saja mengungsi ke Indonesia. Dan itu sangat bisa terjadi karena apa? Karena mereka orang Palestina adalah orang-orang yang dilingkupi oleh wilayah-wilayah beragama Islam. Jadi sebenarnya sangat terbuka untuk itu. Tapi kalau misalkan yang kalahnya itu adalah Israel, kemana mereka harus kabur?
Kalau misalkan dikatakan bahwa mereka akan mengungsi ke Amerika Serikat, mereka akan mengungsi ke Eropa dan sebagainya, Baraya juga harus mempertimbangkan bahwa Israel diliputi trauma mendalam atas diskriminasi luar biasa terhadap ras mereka. Harus diingat bahwa jangankan di zaman dulu, di zaman sekarang orang Yahudi, orang Israel itu adalah salah satu bangsa paling dibenci di dunia dengan haters yang tidak pernah berkurang. Sekarang antisemit itu masih menjadi semacam ekosistem di Eropa, bahkan masih hidup di Amerika Serikat. Kita gak bisa mengabaikan itu. Nah, kalau misalkan orang-orang Israel yang tinggal di Israel sekarang itu kemudian diberikan cerita bahwa masa lalu nenek moyang mereka itu dipersekusi, didiskriminasi, bahkan di Eropa sekalipun, kemudian mereka berpikir bahwa kalau kalah perang mereka harus mengungsi dari Israel entah kemana, maka mereka akan dibayang-bayangi rasa takut yang luar biasa, kengerian dan penderitaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian sekalipun. Itu yang pernah mereka alami di zaman dulu. Mereka terdiaspora, mereka dilecehkan, dan lain sebagainya. Jadi pikiran itulah yang menghantui mereka sampai sekarang. Jadi sekali lagi harus diingat Baraya, misalkan kita gunakan perspektif mereka ya. Jadi kalau misalkan orang-orang Arab Palestina itu misalkan dikalahkan, tidak ada sesuatu yang terlalu buruk gitu, karena mereka bisa mengungsi ke tetangga-tetangga mereka. Tetapi kalau Israel, mereka tidak memiliki pilihan apapun, sehingga tanah yang mereka duduki sekarang itu harus mereka pertahankan mati-matian gitu. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga adalah mereka punya alasan yang kuat untuk mendirikan tanah Israel itu tahun 1948 di situ karena ada alasan-alasan teologis. Jadi bahwa sekarang Israel bisa dikatakan negara yang sekuler, bahwa Israel sekarang negara yang demokrasi dan sebagainya, bisa saja dibilang demikian. Tetapi sejatinya Israel itu adalah negara yang didirikan karena alasan-alasan teologis. Sebelum ini Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara lain pernah mengusulkan agar mereka diberi tanah di Argentina, pernah memberi tanah mereka di Kongo yang jauh lebih subur, jauh lebih besar, jauh lebih luas dengan sumber daya yang jauh lebih besar. Tetapi mereka tidak mau, mereka menolak. Kenapa? Karena mereka ingin tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah itu. Nah, karena perspektif mereka adalah bahwa tanah Israel sekarang itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, berarti itu adalah pertimbangan teologis kan. Nah, karena seperti itu, maka ketika mereka harus kehilangan itu lagi, maka pertimbangannya adalah menjadi martir, menjadi pahlawan-pahlawan atas agama dan tradisi leluhur mereka. Jadi tanah itu tanah perjanjian. Kalau sekarang kami bahkan tidak bisa memilikinya, maka tidak ada seorang pun juga yang boleh memilikinya. Kalau kami dikalahkan di sini, maka orang yang mengalahkan kami juga tidak boleh memiliki tanah ini. Jadi tanah ini akan dinuklir sekalian sama seperti negara-negara yang akan menyerangnya. Dan dengan pertimbangan-pertimbangan itu, sekarang mereka sedang benar-benar terpojok. Ada negara-negara yang membawa mereka ke Dewan Keamanan PBB, ada yang menuntut mereka dengan hukum internasional, kemudian negara-negara di seluruh dunia bersiap-siap untuk mendirikan negara Palestina merdeka, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya bukan ancaman, bukan hanya ancaman buat orang-orang Israel, tapi juga ancaman perdamaian buat seluruh dunia. Dan yang lebih buruk lagi, ini adalah ancaman bagi peradaban dunia. Karena jika Timur Tengah dibom nuklir, maka kita yang di Indonesia juga akan mendapati berkat dengan musim dingin nuklirnya. Itu benar-benar mengerikan. Ya, tapi dalam hal ini, saya bukan ngejek, bukan apa ya, tapi dalam hal ini kita harus bersyukur karena sampai sebatas ini Israel masih bisa bertahan. Jadi Baraya gini ya, karena itu sebenarnya adalah sebuah skenario yang sangat-sangat mengerikan, maka bahkan orang Israel sendiri tidak mau mengambil opsi itu. Itu adalah opsi paling akhir gitu. Nah, karena orang Israel pun bahkan tidak mau mengambil opsi ini, maka mereka mengembangkan strategi militer yang bahkan jauh lebih luas daripada yang biasa digunakan oleh negara-negara yang lain. Coba salah satu contohnya adalah kemarin Baraya, ketika Iran menyatakan perang pada Israel, tak lama kemudian presidennya meninggal dunia karena kecelakaan
Iran kemudian mewartakan bahwa ini murni kecelakaan. Sebenarnya jelas itu bukan murni kecelakaan, tapi yang jelas, yang pasti itu adalah karena serangan sabotase dari Israel. Iran tidak mau mengakuinya karena Iran tidak mau melanjutkan perang dalam situasi presiden mereka, pemimpin mereka terancam pembunuhan seperti ini. Kan begitu ya. Nah, tetapi harus dicatat juga bahwa Israel sekarang memiliki cukup kuat intelijen untuk bisa menghancurkan presiden manapun yang mereka kehendaki gitu. Jadi mereka tuh sudah memiliki agen-agen di seluruh dunia Baraya, dan bahkan mereka juga sudah memiliki fasilitas-fasilitas untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan pada wilayah tertentu gitu. Bahkan saya mohon maaf ya, nah ini pernyataan ini tidak bisa dikonfirmasi oleh media dan saya juga bahkan tidak bisa mengkonfirmasinya, mungkin itu hoax, tapi ini adalah informasi dari orang dalam. Bahwa di Indonesia pun itu ada pejabat-pejabat tinggi, ada kalangan elit, bahkan ada apa yang berpihak pada Israel atau bahkan itu menjadi mata-mata Israel. Saya nggak bisa mengkonfirmasi itu, jadi katakanlah itu hoax. Tapi klaimnya bisa sampai sejauh itu dan itu masuk akal. Karena apa? Daripada Israel harus melakukan opsi Samson itu, lebih baik mereka merekayasa seluruh dunia agar kalau ada ancaman serangan, mendingan dihilangkan aja dulu perdana menterinya atau presidennya atau pemimpinnya. Begitu. Jadi jangan heran juga kalau misalkan, saya mohon maaf ya, jangan heran juga kalau misalkan kemarin-kemarin ketahuan ada satu ormas terbesar di Indonesia yang anggotanya 5 orang datang ke Israel untuk melakukan kunjungan yang tidak jelas gitu. Itu sebenarnya adalah obrolan yang sudah lama terjadi antara Israel dengan negara-negara Muslim. Jadi sebenarnya Israel itu sekarang dengan sebuah organisasi rahasia yang mereka punya, itu berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara sekitar. Mereka mempropagandakan bahwa Israel itu sebenarnya adalah negara yang demokratis, bahwa Muslim di sana juga aman dan lain sebagainya. Nah, ormas yang di Indonesia datang ke sana itu juga adalah orang yang bekerja sama dengan Israel dalam jangka waktu yang jauh lebih lama. Dan ini sekali lagi ya, ini adalah informasi orang dalam. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi mengatakan bahwa sampai sekarang pun banyak mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang dikuliahkan, biasanya kuliah jurusan pertanian, yang dikuliahkan di Israel. Jadi sebenarnya ada upaya untuk mendekatkan Israel dengan negara-negara Muslim di sekitarnya, dan kita juga misalkan melihat ada influencer-influencer Arab yang sekarang memang sudah dekat atau relatif dekat dengan Israel. Misalkan yang kita kenal itu adalah Nas Diali gitu ya. Dia kan mengenalkan diri sebagai seorang Muslim, seorang Palestina, tetapi dia adalah warga atau menginginkan perdamaian dengan Israel dan lain sebagainya gitu. Nah, upaya-upaya Israel untuk misalkan mendekatkan diri dengan negara-negara Muslim itu adalah salah satu skenario yang habis-habisan harus mereka lakukan, karena kalau skenario itu akhirnya gagal, mereka terpaksa harus mewujudkan opsi Samson atau skenario Samson. Dan kita juga harus mengenal kenapa sih Israel itu benar-benar dibela terus-terusan sama Amerika Serikat dan sebagainya. Ya, karena di satu sisi bahwa Amerika Serikat begitu tergantung secara ekonomi oleh pengusaha-pengusaha Yahudi di satu sisi, tetapi di sisi lain bahwa Amerika Serikat juga mengetahui seberapa kuat nuklir Israel dan seberapa nekatnya mereka. Bahkan sampai dikatakan bahwa jangan pernah ganggu Israel karena mereka seperti anjing gila. Sekali gigit, orang kena rabies, 99,9% orang itu akan mati, bahkan ketika anjingnya mati sekalipun. Jadi ini adalah ancaman yang sangat serius, sehingga setiap Israel terlibat dalam peperangan dan sebagainya, ada lebih dari satu motif bagi negara Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk ikut campur. Karena ini bisa saja menyebabkan perang nuklir dan penghancuran terhadap dunia. Semoga dipahami, dan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini silahkan dikonfirmasi benar atau salahnya, silahkan cross check. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.